warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Perkenalkan, nama saya Bayi Isna Junior. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa yang terjadi setelah masa demokrasi, tepatnya dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Berbeda dengan masa demokrasi liberal, pada masa demokrasi terpimpin, pemimpin tertinggi dari pemerintahan adalah presiden sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan demokrasi liberal yang terjadi antara tahun 1950 hingga tahun 1959 dianggap oleh Presiden Soekarno memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Presiden Soekarno bahkan mengatakan bahwa demokrasi liberal adalah produk Barat yang tidak cocok dengan sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada Februari 1957, Presiden mengeluarkan konsepsi. Presiden intinya ingin mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin. Untuk mewujudkan konsepsi ini, kemudian dibentuk Dewan Nasional. Konsepsi ini juga didukung sepenuhnya oleh pihak TNI. Puncaknya adalah pada tahun 1957, di mana Dewan Konstitusi yang terpilih adalah pemilu 1955 dianggap gagal membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang sementara pada tahun 1950. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi bangsa Indonesia mengeluarkan beberapa konsep dan kebijakan politik. Konsep dan kebijakan politik itu diantaranya adalah Manipol Usdek, Resopim, Nasakom, Politik Mercusuar, konsep Nevo Oldevo. Konsep dan kebijakan politik masa demokrasi terpimpin Manipol Usdek adalah konsep dari Presiden Soekarno yang pertama kali muncul pada pidato 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Berikutnya, Manipol Usdek menjadi haluan negara dan ideologi resmi. Di samping ini adalah kepanjangan dari konsep Manipol Usdek. Nasakom adalah singkatan dari nasionalis, agamis, dan komunis. Konsep ini dikeluarkan oleh Presiden untuk menyatukan berbagai unsur yang berbeda menjadi satu. Politik mercusuar adalah politik mencari kemegahan dalam pergaulan politik di tingkat dunia. Caranya adalah dengan melakukan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan kompleks olahraga Senayan, jembatan Ampera, dan Monas. NEVO adalah singkatan dari Newly Emerging Forecast, yaitu negara-negara yang baru merdeka. Sedangkan Oldevo adalah Old Ediblisot for Forecast, negara yang mempresentasikan golongan kapitalis dan penjajah. Pada tahun 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan digantikan dengan DPR gotong royong bentukan presiden. DPR di sini bukan berfungsi sebagai badan legislatif saja, namun lebih ke pembantu presiden. Partai politik juga dibatasi. Bagi yang tidak seirama dengan kebijakan presiden, maka dapat dibubarkan. Tercatat, hanya 9 partai politik saja yang dapat bertahan. Salah satunya adalah PKI, partai yang memiliki hubungan cukup mesra dengan Presiden Soekarno. Maka kita akan mengidentifikasi beberapa penyelewengan, yaitu pertama, membubarkan DPR hasil pemilu karena menolak APHN. Seharusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar, Presiden tidak membubarkan, namun menggunakan APBN tahun sebelumnya. Kedua, membentuk sendiri DPR dan MPRS. Padahal seharusnya pemilihan anggota DPR melalui mekanisme pemilu.
padahal Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Keempat, melakukan proyek mercusuar, padahal Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi pada masa itu. Di balik segala macam kontroversi politiknya, masa demokrasi terpimpin memiliki beberapa fakta unik. Yang pertama adalah berhasil menyelenggarakan Asian Games ya pada tahun 1962. Untuk menyiarkan Asian Games itu, Indonesia bahkan juga berhasil mendirikan stasiun TV yang pertama, yaitu TVRI. Pada tahun 1963, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Genevo, suatu pesta olahraga negara-negara berkembang sebagai saingan dari Olimpiade pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno juga mengeluarkan konsep Trikora dan Dwikora. Trikora adalah upaya Bung Karno untuk mengembalikan Irian ke pangkuan Indonesia, sedangkan Dwikora adalah upaya Bung Karno untuk mencegah neokolonialisme Inggris di Malaysia. Terima kasih telah mengikuti penjelasan mengenai materi masa demokrasi terpimpin. Penjelasan materi ini bukan untuk memuja-muja masa itu, bukan juga untuk mencari keburukan. Penjelasan materi ini lebih ke upaya kita untuk belajar mengambil hikmah dari sebuah periode sejarah agar kedepannya kita dapat melangkah lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup materi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat mutiara. Ingat kawan, dunia ini tidak kekurangan orang yang pintar, namun dunia ini kekurangan orang yang jujur. Maka pergunakanlah hidup dengan sebaik mungkin sesuai ajaran Islam. Seperti biasa, jargon saya, hidup untuk diperjuangkan, bukan untuk dikeluhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.